Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali kita belajar sejarah peminatan pada pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di Eropa yang mempengaruhi terbentuknya negara kita Republik Indonesia, bahkan mempengaruhi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Dari peristiwa-peristiwa di Eropa itu, sebelum kita memasuki peristiwa apa yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya, kita lihat dulu pembabakan sejarah Eropa itu. Ya, sejarah Eropa itu secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama zaman Yunani klasik, dan yang kedua zaman Romawi. Yang ketiga zaman abad pertengahan, ini disebut juga dengan zaman The Dark Age. The Dark Age atau istilah itu kegelapan, zaman kegelapan, ya. Kemudian yang keempat itu ada zaman transisi, peralihan di mana di zaman ini akan melahirkan paham-paham dan gerakan-gerakan yang mempengaruhi umat manusia seperti Renaissance, reformasi, terbentuknya negara nasional, sampai kemudian lahirlah apa yang disebut dengan paham merkantilisme, paham mengenai perekonomian. Terus waktu yang terakhir yang terjadi dalam pembabakan sejarah Eropa itu adalah zaman modern. Sampai di sini di zaman modern ini, mau ke zaman modern itu melahirkan adanya revolusi Prancis. Dari revolusi Prancis inilah nanti terbentuklah negara-negara yang lahir di Eropa yang kita ketahui sampai sekarang. Kita lihat, kita fokuskan kepada pas pertengahan. Jadi abad pertengahan ini, kenapa sampai melahirkan Renaissance dan terbentuknya negara nasional? Itu dapat kita lihat dari latar belakangnya. Latar belakang adanya ini, ya. Kehidupan yang kita ambil hanya zaman pertengahan ini, kehidupan. Di pertengahan ini kehidupan, jadi The Dark Age ini semuanya skolastik, hanya terfokus pada agama dan hanya semata-mata untuk menuju ke surga. Jadi dunia itu betul-betul hanya 0, sekian persen yang harus mereka penuhi. Di zaman The Dark Age ini semuanya itu berpatokan pada aturan-aturan gereja. Jadi benar-benar pada saat itu masyarakat Eropa tidak bisa mengembangkan akal pikirannya, inspirasi mereka, ide betul-betul terkat dengan ini. Semuanya terfokus pada masa skolastis ini karena mereka ingin pokoknya kita hidup ini untuk mendapatkan kehidupan di surga, Jadi benar-benar dunia itu tidak terfokus, ya. Dan ini apa? Ekonominya di sini hanya ekonomi pertanian yang boleh berlangsung, tidak boleh yang lain, ya. Perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Eropa pada saat itu hanya terfokus pada pertanian. Terus kenapa sampai terjadi yang paham Renaissance yang kita pelajari dari Renaissance ini? Renaissance ini asal dari katanya re, kembali, sance, lahir. Jadi melahirkan kembali. Apa yang dilahirkan kembali? Mereka menginginkan zaman seperti ini, zaman kehidupan dunia yang membebaskan manusia untuk berkreasi, ya, berkreasi. Ini terjadi pada zaman Yunani. Masyarakat Eropa itu mengalami pada zaman Yunani dan Romawi ini kesastraan berkembang dengan bagus, perekonomian berkembang dengan bagus. Tapi karena mereka itu hanya memfokuskan ke duniawi, jadi agama kurang, makanya gereja mengambil alih. Tapi kekuasaan di Dark Age ini, gereja ini akhirnya mundur juga. Kenapa? Seiring dengan mundurnya kota-kota yang dulu melahirkan ini tadi. Jadi kan ada lahirnya Plato, Socrates, filsuf-filsuf Yunani yang terkenal itu, ya. Nah, mereka di zaman Renaissance ini menginginkan mereka itu seperti ini kembali, hidup kembali, menata kembali kehidupan. Nah, di zaman Renaissance ini mereka bebas melakukan apa saja yang terinspirasi dari mereka. Dari zaman Renaissance ini nanti melahirkan
kehidupan seperti masa Yunani dan Romawi klasik yang pernah hidup di Eropa. Di sini kan mereka orang Eropa tuh banyak jajahan, ya, wilayahnya sangat luas, perekonomian perdagangannya juga luas. Itu dilahirkan kembali. Dari sini nanti orang-orang yang sudah mengalami kehidupan ini nanti lahirlah penguasa-penguasa perekonomian seperti keluarga Medici. Nah, nanti di sini melahirkan sastrawan-sastrawan yang terkenal. Kalian pernah membaca novel William Shakespeare, Romeo and Juliet. Nah, itu persaingan perdagangan keluarga Medici dengan borjuis itu. Akibatnya sastrawan menginspirasikan, keluarlah buku novel Romeo and Juliet itu. Terus dari mereka ini hidup untuk berkembang itu melahirkan gebrakan sebuah perubahan di Eropa. Ya. Perubahan itulah nanti menuju kepada terbentuknya negara nasional. Jadi kerajaan-kerajaan itu nanti bergabung menjadi satu. Misalnya di wilayah Itali. Itu nanti Itali kan dikuasai kemudian Spanyol, ya. Spanyol bentuklah kerajaan Spanyol. Itulah negara nasional ini menjadi negara nasional dan seterusnya. Negara-negara ini tadi kan, ya, ini kan berbentuk kerajaan. Ini kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini ada yang berlomba-lomba bagaimana caranya tuh supaya mereka tuh menjadi kerajaan yang ternama dan terkaya. Makanya mereka itu banyak kerajaan-kerajaan ini, kerajaan di Eropa ini banyak menganut paham merkantilisme. Paham yang mengutamakan logam mulia sebagai alat tukar. Jadi kalau satu negara nasional itu memiliki tambang yang banyak seperti Inggris, ya Ibu contohkan banyak tambang pasir dan biji besi, dia tidak mau misalnya negara Portugal nak beli besi di Inggris itu, ya mau beli besi itu dengan uang mereka tidak mau, tapi alat tukar yang mereka harus bayar untuk membeli biji besi itu tadi dari Inggris logam mulia. Ya. Jadi paham-paham ini nanti yang mempengaruhi kehidupan umat manusia sampai menular ke daratan Asia. Oke, dari sini kalau misalnya ada pertanyaan silakan kirim di Google Classroom ya. Dan yang belum jelas silakan tanya di Google Classroom, nanti Bunda akan jawab. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.